Sore para siswa sekalian, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-11 dan kita masuk pada bab atau pokok bahasan yang baru tentang tugas-tugas gereja. Fokus kita hari ini pada pertemuan kali ini itu tentang tugas menguduskan gereja. Tugas yang pertama atau dengan kata lain liturgia. Sebenarnya ada 5 tugas gereja yang nanti dalam pertemuan berikutnya akan kita lihat satu persatu. Kita lihat 5 tugas tersebut. Yang pertama, tugas menguduskan gereja atau dengan kata lain liturgia. Ini berkaitan dengan tata cara ibadat dan ritus di dalam gereja. Tugas yang kedua adalah mewartakan atau dengan bahasa Yunaninya kerygma. Tugas yang ketiga adalah persekutuan atau dalam bahasa Yunani koinonia. Tugas yang keempat itu kesaksian, memberikan kesaksian dengan kata lain martiria. Dan tugas yang kelima itu adalah pelayanan atau dengan kata lain diakonia. Mari kita lihat tugas yang pertama, yakni tugas gereja yang menguduskan atau liturgia. Berbicara tentang tugas gereja yang menguduskan, itu berkaitan dengan doa dan ibadat. Kenapa? Karena melalui doa dan ibadat itu gereja menguduskan umatnya dan juga umat manusia. Itu karena di dalam doa dan ibadat biasanya kita menyimpan begitu banyak intensi. Misalnya permohonan begini, atau misalnya ada juga pujian, ataupun ada juga syukur. Jadi di dalam doa dan ibadat itu kita memasukkan segala macam permohonan, wujud-wujud kita untuk umat gereja maupun seluruh umat manusia. Dengan berdoa atau melakukan ibadat, di sini gereja yang adalah umat Allah dalam arti yang spiritual itu menguduskan dirinya sendiri. Artinya, lewat doa dan ibadat, gereja mendapat juga kekudusan. Jadi kita sebagai orang Kristen, ketika kita berdoa lewat puji-pujian atau lewat ibadat, lewat misa di hari Minggu, itu pada saat itu kita menguduskan diri kita sendiri. Jelas ya? Dengan demikian, tugas menguduskan gereja atau liturgia itu disebut juga tugas imamat gereja. Karena di sini gereja juga berperan sebagai seorang imam. Selain menguduskan dirinya sendiri, tapi juga menguduskan seluruh umat manusia. Hidup kudus itu adalah sebuah panggilan dari Allah. Jadi di sini tergantung apakah kita sebagai orang Kristen menjawab atau tidak panggilan kepada kekudusan itu. Apakah hati kita terbuka kepada panggilan dari Allah? Ada dasar kitab suci di sini, dasar biblisnya itu kita bisa lihat pada kitab Imamat bab 19 ayat 2b yang mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Dengan kata lain, jika sumber kekudusan adalah kudus, maka kita hendaknya menjadi kudus sebagaimana Allah yang adalah kudus. Allah yang adalah sumber kekudusan. Oke, sebagai orang Kristen, satu peristiwa yang sangat penting adalah pembaptisan. Karena dengan menerima sakramen pembaptisan, itu Allah memanggil kita menuju kekudusan. Jadi di sini pembaptisan menjadi pintu masuk menuju kepada kekudusan. Dengan pembaptisan kita mempersembahkan diri bagi kemuliaan Allah. Dalam gereja ada 2 jenis imamat. Ini saya sudah singgung pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah imamat jabatan dan yang kedua imamat umum. Apa yang dimaksud dengan imamat jabatan? Imamat jabatan ini berkaitan dengan tugas pengudusan melalui fungsi kepemimpinan. Biasanya imamat jabatan ini hanya bagi mereka kaum hierarki. Ya, paus, uskup, imam, diakon. Mengapa? Karena mereka mengemban ini fungsi kepemimpinan, seperti memberikan sakramen-sakramen, kemudian fungsi yang berikut adalah pemersatu umat dan juga memberikan pelayanan-pelayanan lainnya. Ini fungsi-fungsi ini hanya bisa dilakukan oleh mereka karena mereka adalah kaum tertabis. Mereka menerima kuasa khusus untuk melakukan fungsi imamat jabatan ini. Sementara kita yang adalah kaum awam atau umat, kita menerima ini imamat umum, ya. Jadi bukan imamat jabatan. Dengan imamat umum kita memberikan kesaksian sebagai martiria. Kemudian dengan imamat umum kita mengikuti perayaan-perayaan sakramen di dalam gereja. Dengan imamat umum kita mengikuti doa dan ibadat dalam gereja dan juga mewujudkan satu aspek yang sangat penting adalah kasih. 2 jenis imamat ini, baik imamat jabatan maupun imamat umum, dua-duanya berpartisipasi dalam imamat Kristus.
Dengan kata lain bahwa baik imamat jabatan yang hanya dipegang oleh kaum hierarki maupun imamat umum, dua-duanya ini berasal dari sumber yang sama, yakni Kristus sendiri. Karena Kristus ketika dia masih hidup, dia juga berperan sebagai imam, dia berperan sebagai nabi, dan dia juga berperan sebagai raja. Artinya, semua tugas tersebut, ketiga peran tersebut sudah pernah dilakukan Kristus. Kita hanya mengambil bagian atau melanjutkan misi yang telah Kristus lakukan pada masanya. Jelas ya? Ada beberapa bentuk tugas pengudusan gereja, atau dengan kata lain, tugas menguduskan gereja itu tampak dalam beberapa wujud atau bentuk. Yang pertama, tugas mengudus lewat doa, perayaan sakramen, kemudian perayaan sakramentali, yang berikut lewat devosi. Apa itu doa, apa itu perayaan sakramen, apa itu perayaan sakramentali dan devosi? Ini kita akan lihat satu persatu dalam pertemuan kita yang akan mendatang. Hari ini kita lihat dulu yang pertama, itu doa. Apa yang dimaksud dengan doa? Ketika berdoa, seseorang berbicara dengan Tuhan, mengungkapkan imannya, itu baik secara pribadi maupun bersama. Maka di sini dikenal ada dua model doa. Yang pertama doa pribadi, dan yang kedua doa bersama atau doa komunal. Doa pribadi jelas ya, kalian tahu baik, doa yang dilakukan seseorang secara personal. Di sini ada dialog dan komunikasi antara seseorang yang berdoa dengan pada siapa ia berdoa. Sementara doa bersama itu lebih dikenal dengan ini ya, doa resmi atau perayaan sakramen. Ini kita akan lihat minggu depan. Dengan berdoa itu manusia menjalin hubungan atau relasi khusus personal dengan Tuhan atau Allah. Dengan berdoa kita mengungkapkan iman, dengan berdoa kita mengarahkan hati kepada Tuhan, dan dalam berdoa itu tidak perlu banyak kata. Doa juga tidak terikat waktu dan tempat, time and space. Doa bisa dilakukan kapan saja dan bisa dilakukan di mana saja. Jadi tidak terikat ya. Dan dalam doa juga tidak menuntut sikap badan atau gerak khusus ya, yang penting kekusukan. Doa diperlukan dengan hati, dan selain tidak terikat dengan waktu dan tempat secara khusus, doa juga bisa membutuhkan ini ya, waktu khusus, tempat khusus, sikap khusus. Ini tidak mutlak ya, sikap khusus. Oke, pengertian yang berikut dari doa adalah bahwa dengan berdoa itu kita melakukan sebuah komunikasi atau dialog, baik secara personal maupun komunal. Dialog yang personal ini adalah antara orang yang berdoa dengan kepada siapa ia berdoa. Artinya di sini relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita melakukan komunikasi secara personal antara dua pribadi. Kita yang berdoa dengan kepada Tuhan. Kita yang berdoa dengan Tuhan yang mendengarkan. Dan untuk konteks kita umat Kristen, ketika kita berdoa itu artinya kita melakukan dialog atau komunikasi doa bersama Kristus yang adalah jalan perantara kepada Allah Bapa di surga, dan dalam Roh Kudus, Roh dari Kristus dan Roh dari Allah Bapa. Kita lihat yang berikut, dua bentuk dialog doa. Ada dua bentuk. Yang pertama itu batin atau meditasi. Ini lebih kepada permenungan, lebih kepada sikap kontemplatif. Ketika kita berdoa dengan suasana batin yang tenang dan meditatif, itu kita tidak perlu mengungkapkan lewat kata-kata. Kita hanya duduk tenang, membiarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Ya, ini lebih kepada ini, situasi batin dan meditasi. Bentuk dialog doa yang kedua adalah lisan. Ini lebih kepada doa vokal. Ini lewat kata-kata atau verbal. Ada beberapa macam isi doa. Yang pertama permohonan, yang kedua syukur, yang ketiga pujian. Baik para siswa, jika kalian membaca kitab Mazmur dalam kitab suci itu, Mazmur itu pada mulanya itu adalah sekumpulan doa-doa. Pada mulanya Mazmur itu adalah doa-doa yang diucapkan secara lisan. Itu yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Itu ketika mereka pergi ke sinagoga atau ke tempat untuk berdoa bait Allah, itu mereka berdoa Mazmur. Dan di Mazmur itu ada ini ya, ada permohonan, ada syukur, dan ada pujian. Kalau kalian membaca secara teliti kitab Mazmur, itu ada dimensi waktunya ya. Mazmur itu juga mengandung dimensi waktunya dan juga rentang usianya. Ada doa untuk ketika masa kita masih kecil, ada ketika kita masa remaja sedang subur-suburnya, dan masa tua. Dan itu digambarkan dengan suasana pagi, siang, dan sore. Pagi itu hari baru, jadi itu adalah sebuah kehidupan berawal. Kemudian siang hari ketika seperti tanaman kita mekar dan bertumbuh, dan sore hari dilambangkan dengan matahari terbenam, itu identik dengan hari tua. Itu dalam Mazmur itu, tiga dimensi waktu itu ada di dalam atau terkandung di dalam kitab Mazmur, dan mengandung juga permohonan, syukur, dan pujian. Kita lihat fungsi doa ini, kalian tahu bahwa yang pertama, ketika berdoa kita berkomunikasi dengan Allah atau kepada Allah. Dengan berdoa itu
itu kita mempersatukan diri dengan Tuhan. Dengan berdoa kita mengungkapkan cinta, kepercayaan, atau harapan kepada Tuhan. Ini ketika kita kehilangan harapan, itu kita menaruh dengan sikap pasrah kepada Tuhan. Kemudian dengan berdoa itu kita membuat diri untuk melihat dimensi baru hidup. Ketika orang menjadikan doa sebagai sebuah kebutuhan, itu akan sangat berbeda ya. Ketika dia melihat kehidupan dari kacamata iman. Dengan berdoa itu menjadikan karya kita orang Kristen menjadi sebuah karya kerasulan atau apostolik. Yang berikut bagaimana syarat dan cara doa yang baik. Syarat dan cara doa yang baik adalah yang pertama secara batinia dengan hati. Ini saya mengutip Matius bab 6 ayat 5-6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar ya. Doa yang baik dan benar adalah doa yang tidak butuh dilihat oleh orang banyak. Jangan seperti orang Farisi ya, ini yang sering kita dengar dalam bacaan-bacaan Injil. Yang kedua, doa yang baik dan benar adalah bertolak dari pengalaman hidup. Syarat dan cara doa yang baik yang berikut adalah penuh iman dan penyerahan diri yang total. Syarat dan cara doa yang berikutnya adalah secara sederhana, rendah hati, jujur. Saya mengutip lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele. Benar ya, ketika orang berdoa tidaklah perlu banyak kata, karena sebelum kita berdoa kita percaya bahwa Tuhan sudah tahu intensi atau wujud atau apa yang akan kita sampaikan. Baik, pertemuan hari ini sampai di sini. Ada penugasan. Saya meminta kalian membuka kitab suci yang ada di rumah ataupun kitab suci online. Bacalah perikop Matius bab 6 ayat 5-15 dalam suasana doa dan ketenangan batin. Setelah membacanya, saya memohon kalian meresapkan dulu apa yang kalian baca, renungkanlah terlebih dahulu. Kemudian kalian menuliskan dalam buku tugas pesan apa yang kalian dapat ketika membaca perikop tersebut dalam suasana doa. Kira-kira apa yang disampaikan Tuhan kepada Anda sekalian. Itu ditulis dalam buku tugas sebanyak 1 paragraf, 10 baris, difoto dengan jelas, diupload lurus, tidak boleh bengkok, dan pengumpulan paling lambat jam 8 malam. Sekian dan terima kasih.